Udah 10.40 mulai nggak? Nah, Ega, ini udah 10.40, mulai aja atau gimana gak? Yuk, gas. Ya udah. Oke. Pin, langsung buka Pin. Tes, kedengeran nggak? Kedengeran dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai kode etik IPRA beserta kasus-kasus yang mengenai kode etik IPRA itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masinda Imam dan 6 teman saya lainnya, yaitu ada Aulia Putri, ada Bella Imelizenia, ada Dinda Azaria, ada Zian Afiza, ada Muhammad Rizal, dan Syifa Oktaviani. Next. Pengertian etika. Etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Etika juga bisa dikatakan sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan, dan ucapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal mengenai kode etik dan fungsinya dalam kegiatan umat. Untuk Muhammad Rizal dipersilakan. Selanjutnya ada kode etik dan fungsinya. Dalam kegiatan humas, kode etik humas itu sendiri merupakan acuan dari setiap kebijakan yang diambil praktisi humas dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila seseorang praktisi humas tidak menjalankan kode etik tersebut, maka akan berdampak pada praktis humas itu sendiri dan juga perusahaan tempat ia bekerja. Terus fungsi kode etik humas dalam kegiatan humas. Nah, menurut Gibson dan Michel, fungsi dari kode etik adalah sebagai pedoman atau perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Nah, menurut Gibson dan Michel, ada 3 fungsi kode etik, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah akan memperjelas mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini secara tidak langsung akan meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap suatu perusahaan, sehingga hubungan antara praktisi humas dan pemerintah akan terjalin dengan baik. Selanjutnya ada mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas akan memberikan penjelasan mengenai cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang akan sangat berpengaruh terhadap performa kerja dari masing-masing individu praktisi humas. Yang terakhir ada melindungi praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Dengan adanya kode etik, para praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja yang mana tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif. Praktisi humas yang baik, mereka akan meminimalisir sekecil apapun kesalahan dalam bekerja dan menjaga nama baik profesinya. Next. Selanjutnya ada IPRA, International Public Relations Association, merupakan forum internasional praktisi PR di seluruh dunia yang secara resmi didirikan pada 1 Mei 1955 di London. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kode Etik IPRA. Kode Etik IPRA yang disahkan pada tahun 2011 merupakan penegasan etika profesional dari anggota International Public Relations Association dan direkomendasikan kepada praktisi public relation di seluruh dunia. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Code of Venice tahun 1961 dan Code of Athens tahun 1965 dan Code of Brussels tahun 2007.
Selanjutnya itu ada contoh kasus tentang pelanggaran kode etik IPRA, yaitu kasus pertama ada penyadapan perburuk hubungan Indonesia dan Australia. Pada kasus ini sempat terjadi pada masa Indonesia pada masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu terjadi penyadapan telepon oleh Badan Intelijen Australia, yang mana dari Badan Intelijen Australia ini menganggap bahwa telepon yang diterima oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mengancam atau seperti ya mengancam negara Australia, seperti kurang lebih seperti itu. Nah, yang memperburuknya itu adalah dari kejadian ini dari pihak Australia merasa bahwa hal yang dilakukan oleh mereka itu merupakan hal yang benar karena bagi mereka hal itu merupakan suatu ancaman, sehingga penyadapan telepon itu mereka merasa kayak sah-sah saja untuk dilakukan. Padahal hal seperti itu merupakan kayak suatu yang tidak sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu berhubungan dengan mengganggu privasi dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana akhirnya dari kasus tersebut timbullah hubungan yang kurang baik antara Indonesia dan Australia. Dan dari secara intinya dari gambaran kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik IPRA, yaitu nomor 5 mengenai konflik, yang berbunyi menghindari konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik tersebut pada pihak-pihak yang terkait jika diperlukan. Karena hal ini juga dibilang melanggar kode etik karena dari pihak PR atau pihak Australia juga tidak mau meminta maaf, dan sampai saat itu duta besar Australia juga disuruh untuk pulang, sehingga Indonesia juga mengancam akan memutuskan tali kerjasama antara Indonesia dan Australia, seperti itu. Selanjutnya kasus kedua. Ya, jadi kasus kedua itu merupakan peristiwa retaknya badan pesawat Adam Air J37300. Nah, dari kasus tersebut ditemukan bahwa PR Adam Air telah melanggar kode etik kehumasan, yaitu IPRA, Code of Conduct. Dalam IPRA, butir C disebutkan bahwa lembaga kehumasan tidak diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. PR Adam Air dapat dikatakan melanggar kode etik karena terbukti tidak berterus terang perihal kejadian retaknya badan pesawat. Jadi Adam Air ini memiliki retak di badan pesawatnya. Namun dari Adam Air ini tuh dari PR itu dia menyangkal. Nah, lalu setelah itu dari PR-nya ini bilang bahwa lalu dari Adam Air-nya ini dia langsung mengecat badan pesawatnya ini dari oranye menjadi putih dan menutup retak badan pesawat itu dengan kain warna putih. Ya, lalu selanjutnya dari kehumasan karena dia menyebarkan informasi yang palsu tersesatkan. Lalu selanjutnya kasus ketiga. Akan dibacakan oleh Alvin ya. Silakan. Oke, kasus ketiga yaitu mengenai kasus Malaysia mengklaim pencaksilat sebagai warisan budaya negara Malaysia.
Hal ini terjadi ketika di pencak silat baru dipertandingkan sebagai cabang olahraga di Asian Games pada tahun 2018, yang mana pada saat itu sebenarnya Indonesia menjadi tuan rumah dan sukses menjadi juara umum. Tapi Malaysia mengklaim bahwa pencak silat adalah suatu warisan budaya yang dimiliki oleh negara Malaysia atau milik mereka. Artinya pencak silat diklaim Malaysia warisan budaya mereka, dan Asian Games 2018 berakhir sempat beredar kabar bahwa Malaysia itu membuat pengakuan seperti itu. Nah, pada saat itu juga akhirnya Asian Games pada tahun 2018 itu pada cabang pencak silat menjadi objek adu klaim antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu beritanya, itu karena hal-hal tersebut, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Republik Indonesia, Puan Maharani, memberikan komentarnya, Asian Games 2018 sudah berlalu dan cabang olahraga pencak silat sedang menjadi objek adu klaim antara Indonesia dan Malaysia. Di ASEAN itu juga cabur pencak silat sukses menjadi lubung emas bagi Indonesia. Dan pencak silat baru mulai dipertandingkan sebagai cabang olahraga Asian Games pada tahun 2018, yang mana sebenarnya Indonesia tuh menjadi juara umumnya. Dari kasus tersebut mengenai permasalahan negara Malaysia yang dirinya mengklaim sebuah cabang olahraga yang berasal dari Indonesia, itu pencak silat, negara Malaysia mengakui secara sepihak bahwa cabang olahraga pencak silat merupakan sebuah warisan budaya yang berasal dari negara jihan atau negara Malaysia. Dalam sebuah kode etik IPRA, negara Malaysia melakukan sebuah pelanggaran, yaitu pada nomor 8 mengenai kebohongan, mengupayakan dengan segala cara untuk tidak menyampaikan berita yang salah atau menyesatkan, melakukan secara hati-hati untuk menghindari hal tersebut dan memperbaiki secepatnya jika terdapat kesalahan. Dan juga terjadi pelanggaran pada kode etik IPRA nomor 9 mengenai penipuan, yang berbunyi dilarang mendapatkan informasi dengan cara menipu atau tidak jujur. Dari kesimpulannya yaitu negara Malaysia melanggar kode etik IPRA pada nomor 8 dan 9 mengenai kebohongan dan penipuan. Negara Malaysia membuat informasi yang tidak benar dan juga pastinya tidak akurat. Dia membuat sebuah berita atau informasi mengenai dirinya mengakui bahwa cabang olahraga pencak silat diakui secara sepihak, padahal sudah tertera jelas bahwa cabang olahraga pencak silat sudah sejak lama. Bahkan terdapat artefak di Candi Borobudur bahwa pencak silat berasal dari Indonesia. Dan negara Malaysia yang sebetulnya melanggar kode etik IPRA membuat berita dan informasi dengan kata lain adalah kebohongan dan penipuan yang sampai berita dan informasi beredar ke negara-negara lainnya, tidak hanya Indonesia, melainkan juga berita ini tuh sampai ke negara-negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Brunei, Filipina, dan mengetahui berita dan informasi bahkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei, Filipina akhirnya mengetahui berita ini bahwa Malaysia mengklaim bahwa pencak silat merupakan warisan budaya milik negara Malaysia. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, etika dalam industri kehumasan sangatlah penting. Dengan adanya etika dalam humas menjadikan kontrol bagi pribadi humas maupun bagi industri kehumasan itu sendiri. Tanpa adanya etika, seorang humas akan bertindak semuanya sendiri, bertingkah laku sesuai keinginannya sendiri tanpa adanya aturan yang membatasinya. Tanpa adanya etika profesi dalam industri kehumasan akan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan.
akan banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk menutupi kesalahan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, pentingnya sebuah kode etik bersama pada kode etik IPRA itu sendiri dan lebih dipublikasiin lagi atau di-share lagi mengenai kode etik IPRA agar seluruh khalayak banyak mengetahui hal-hal seperti ini, tidak hanya hukum negara saja atau hukum-hukum lainnya, bahwa ada hukum atau pasal-pasal terutama pada kode etik PR itu sendiri yang mengatur pada tindakan-tindakan yang seharusnya apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Semua sudah tertera jelas adanya larangan atau aturan pada tindakan yang dilakukan oleh PR di seluruh dunia, yaitu pada kode etik IPRA. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Mau nanya dong. Iya, itu tadi siapa? Iqbal. Iya, mau nanya. Iya. Ini aja sih, kayak tadi kan udah dibahas tuh tentang kasus-kasus yang ibaratnya di tentang Indonesia gitu ke luar. Nah, terlebih lagi tentang yang menyangkut tentang PR ya, kasus-kasus PR. Terus pertanyaannya tuh kira-kira Indonesia itu punya lembaga khusus nggak sih buat nanganin kasus-kasus di lingkup internasional itu sendiri? Tapi lembaga khusus tuh kayak, maksudnya kayak apakah Indonesia pakai sebuah nama lembaga PR officer gitu yang menangani kasus-kasus internasional gitu? Karena kan yang kita lihat kan kalau misalkan dari kasus-kasus yang tadi kan kayak cuma ditanganin paling menteri yang berbicara atau orang-orang sekretariat negara atau orang-orang istana yang bicara. Tapi menurut kelompok kalian punya nggak sih Indonesia lembaga PR khusus sendiri yang buat tanganin kasus-kasus internasional kayak gitu? Terima kasih. Oke, Iqbal. Makasih. Sebentar ya, Bal. Jawabannya didiskusiin dulu ya.
Iqbal, gue mau jawab. Halo, ada suaranya nggak? Ada. Oh iya, ini kalau misalkan tadi udah dicari-cari sih sebenarnya, cuman itu keluarnya kalau untuk spesifik masalah yang PR gitu ya, kalau misalkan dari yang gue cari-cari juga, tapi ternyata dapetnya tuh mungkin kalau untuk di bidang lain itu ada. Cuman kalau misalkan spesifik di dalam PR sendiri, kalau sedapatnya gue, ini tuh kayaknya kalau untuk urusan kayak gitu tuh langsung berhubungan sama Kemenlunya gitu, antara Kementerian Luar Negerinya gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan di IPRA itu sendiri kan juga IPRA itu sendiri terlibat dalam mempromosikan pertukaran informasi dan juga kerjasama di setiap sektor profesi dan membangun peluang untuk pengembangan yang bersifat internasional. Nah, jadi kayaknya kalau misalkan untuk spesifik lembaganya itu sendiri di Indonesia kayaknya belum ada. Palingan ya udah berdasarkan IPRA itu, atau enggak emang kalau ada apa-apa berdasarkan Kemenlunya gitu loh yang ngomong kayak gitu. Oh iya. Jadi ibaratnya kalau misalkan itu diwakilkan oleh Kemenlu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di IPRA gitu ya? Iya gitu, karena kan kalau IPRA sendiri emang pada dasarnya ini kan buat yang lembaga PR internasional gitu. Jadi emang mungkin dari anggota-anggota yang ada di IPRA sendiri, jadi gitu deh, Bal. Oke, terima kasih Dinda dan teman-teman presentasi. Kasih. Kayaknya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau sekiranya teman-teman dari kelompok ada yang mau nambahin jawaban gitu? Ini teman-teman udah nggak ada yang mau nanya. Sekiranya kalau emang udah nggak ada yang mau nanya, presentasinya mau kita tutup. Sekiranya makasih teman-teman yang udah nyimak dan tadi yang udah ada yang nanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.